kasih Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kemungkinan tokoh dalam penyaliban. Saudara yang kekasih, saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan dan kita tiba pada bagian yang kelima. Kita sudah membicarakan seri 7 fakta seputar salib, 7 sebelum Jumat Agung, 7 kata penuh kuasa, 7 sebelum Jumat Agung, lalu 7 alasan mengapa Yesus disalibkan, lalu tahun lalu 7 penggemar gelar Yesus dalam penyaliban. Gelar-gelar apa yang dipakainya? Dan hari ini kita bicara 7 tokoh kemungkinan dalam penyaliban, apa yang sedang mereka lakukan. Coba kita melihat dari semua. Dan secara personal saya harus berkata, saya amat sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan hingga saat ini saya sudah mendapatkan 7 kali 7 atau 49 kali khotbah seri secara tepat mendekati kepada titik salib itu. Dan saya berterima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan yang memberi saya pencerahan untuk boleh belajar dan menikmati. Akhirnya saya temukan diri saya terlalu jauh dari apa yang seharusnya Tuhan mau. Itu sebab saya akan terus berpacu dalam hidup pengabdian saya. Terlalu bodoh jika kita menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Jangan pernah hitung, tapi hitung apa yang Tuhan sudah berikan, maka malulah kita. Karena terlalu banyak yang Dia sudah berikan. Oleh karena itu selalu saya akan berkata, belajarlah puas terhadap berkat-berkat Tuhan, tapi jangan pernah puas melayani Tuhan. Lakukan. Tidak penting orang menghargai kita atau tidak, tapi penting Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban. Kita akan mempersiapkan beberapa bagian Alkitab. Saudara beri pembatas Alkitab. Pertama kita Injil Matius pasal 23, 13 sampai 15, beri pembatas Alkitab. Matius 23, 13 sampai 15. Yang kedua, Lukas pasal 22 ayat 1 dan 2, beri pembatas Alkitab. Lalu juga Matius 5 ayat 20. 3 bagian ini akan kita baca, baru kita akan terus menapak tilas, merenungkan, memikirkan, memperhatikan. Ya, kemungkinan tokoh pertama yaitu ahli Taurat. Jika saudara sudah menemukan kitab Injil Matius pasal 23, 13 sampai 15, lalu Lukas 22 1 dan 2, Matius 5 ayat 20. Kita akan membaca Matius 23, 13 sampai 15. Saya baca 13, saudara baca 14, kita baca 15 sama-sama. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sama-sama 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian kita membuka Lukas pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. 1. Iya, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Lalu kita membuka kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 20. 1. Iya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, pada waktu kita memikirkan ini, kita diajak untuk berkenalan dengan tokoh yang pertama dari 7 kemungkinan ahli Taurat. Mereka adalah seorang yang mengkhususkan dirinya, menyelidiki hukum-hukum Taurat atau kitab Musa. Pada umumnya mereka adalah imam, punya klasifikasi rohani yang cukup memadai. Mereka membuat banyak aturan-aturan lisan, lalu dibukukan menjadi bentuk tulisan, dan celakanya inilah yang menjadi persoalan. Mereka membuat kumpulan perintah lisan yang menjadi tulisan sejajar, bahkan seringkali lebih penting daripada hukum Musa sendiri. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi suatu bagian yang kemudian menodai dalam hidup para ahli Taurat. Mereka mengumpulkan banyak sekali murid-murid, tetapi menyuruh murid-murid itu untuk taat kepada Allah dalam tanda petik, karena sesungguhnya taat kepada mereka, kepada agama, daripada taat kepada orang tua. Itu sebab Yesus marah terhadap mereka. Ahli Taurat, apa sebetulnya peran mereka, fungsi mereka? Pertama, mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum Taurat, mengkhususkan diri tadi. Mereka menyelidiki sedemikian luar biasanya, dan mereka meneliti sedemikian tepatnya. Itu sebab tidak heran ketika kemudian orang Majus tiba di Yerusalem, mereka tidak tahu di mana raja yang mau dilahirkan. Mereka masuk kepada kerajaan Herodes dan bertanya, di manakah? Imam ahli Taurat segera membuka, bertemu dengan Mika, Bethlehem. Mereka tahu, yes. Mereka nyampe, enggak. Mereka memberi informasi berharga. Orang Majus sampai ke Bethlehem, tapi mereka sendiri tidak pernah berharga karena tidak pernah mau datang ke Bethlehem. Mereka lebih suka di Yerusalem, istana, daripada ke Bethlehem, tempat yang memang susah. Tapi mereka tahu kebenaran, tahu. Ahli, yes. Mereka teliti. Jadi mereka meneliti sedemikian rupa Taurat itu. Mereka menjadi ahli yang hebat. Mereka perhatikan kitab para nabi. Tetapi kemudian mereka menambah dan membuat peraturan lisan yang dibukukan. Dan itu menjadi lebih penting. Nanti kita akan melihat bagaimana kemudian pergeseran itu terjadi. Mirip dengan gereja. Gereja sekarang bukan Alkitab lebih penting, ajaran pendeta lebih penting dari Alkitab. Itu sebab hidup banyak umat kacau balau luar biasa. Umat dengan umat berdebat, gereja ribut satu dengan lain. Karena apa? Cinta sekali dengan ajaran pendetanya, tetapi tidak pernah cinta dengan Tuhan. Alkitab kalau mau dipelajari baik-baik tidak mungkin memecah belah. Alkitab mempersatukan. Pendeta memang itu tugasnya. Karena dengan pecah belah, kekuatan akan terbagi-bagi. Artinya bagi-bagi rezeki. Gereja menjadi tempat yang paling munafik dan mengerikan. Lupa bingung, sadar nggak Bapak Pendeta? Yes. Dan saya sedang menista diri saya sendiri. Saya bagian daripada kekacauan yang harus keluar dan berani membersihkan. Maka pertarungan harus dimulai. Gong harus dibunyikan. Jangan menjadi banci. Ke kiri tidak, ke kanan tidak. Belajar, punya sikap. Kembali kepada Alkitab. Tetapi saudara kan biasa dengan orang kembali pada Alkitab, kembali pada Alkitab. Alkitab menurut Pak Pendeta. Saya bilang kembali pada Alkitab menurut Alkitab. Harus hati-hati, bedakan itu. Terlalu banyak pendeta memakai istilah back to Bible, Alkitabiah, tapi dia ngomong sama sekali tidak Alkitabiah. Nah, saya ngerti, jadi saya bisa menilai dan melihat, aduh, lari amat ya. Tuhan nggak ngomong begitu. Oleh karena itu mereka memelihara hukum Taurat, yes. Tapi ironis tadi ya, mereka membuat buku tandingannya. Pendeta memberitakan firman Tuhan, yes. Tapi mereka membuat tandingan peraturan yang akhirnya jadi lebih penting daripada Taurat itu sendiri. Yang kedua, apa tugas hukum Taurat selain memelihara, memperhatikan? Mereka mengajarkan itu, jadi bukan to ourselves, to others. Mereka ajar orang lain. Mereka menjadi orang-orang penting yang sangat ahli terhadap Taurat. Dan para imam yang menjadi ahli Taurat ini seringkali menjadi narasumber dan orang-orang penting di mahkamah agama. Maka agama diduduki oleh orang-orang penting. Ada imam yang bukan ahli Taurat, ada ahli Taurat yang mungkin juga bukan imam, tapi bisa jadi ahli Taurat dan imam sekaligus, ditambah tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu majelis agama. Nah, ini yang memutuskan hukuman mati terhadap Yesus. Jadi ahli Taurat selalu diminta pendapatnya karena mereka ahlinya Taurat. Itu sebab Herodes minta pendapat mereka, di mana raja yang mau lahir, yaitu Yesus. Dan mereka tahu dengan tepat. Jadi ahli Taurat tahu. Cepat, yes.
mereka lakukan, nah itu persoalannya. Karena mereka memanipulasinya. Jadi jangan terlalu naif bilang, Pak, mereka kan ngerti firman Tuhan. Gak mungkin lah mereka neko-neko. Engkau terlalu bodoh dan tidak mengerti setan. Atau mungkin engkau sudah berhasil dibodoh-bodohi setan, sehingga menjadi bodoh sekali dan tidak mengerti berapa banyak orang tahu kebenaran tapi menjungkir balikkannya. Karena itu berbahagia bukan orang yang mendengar firman Tuhan, tapi merenungkan dan terakhir melakukan. Sepotong tidak ada artinya. Semua itu yang dituntut Tuhan. Jangan pernah melakukan tanpa pernah mau belajar. Karena omong kosong kau melakukan firman Tuhan kalau kau tidak belajar. Jadi apa yang kau lakukan pasti benar menurutmu, bukan Alkitab. Jadi belajar Alkitab penting setengah mati. Melakukan penting lagi. Ya, sehingga kita betul-betul belajar menyadari hakikat nilai itu. Jadi ahli Taurat ini memelihara, mereka mengajarkan, tetapi tadi itu ditambah-tambahkannya lah hukum lisan ini menjadi lebih penting dari apa yang sebenarnya. Kita akan bisa menemukan nanti bagaimana kemudian mereka menjadi orang yang sangat amat legalistik. Ya. Jadi mereka membuat peraturan yang sangat menakutkan. Ini perilaku dari para ahli Taurat. Dan yang ketiga, mereka juga adalah orang-orang yang selalu mengumpulkan murid mereka menjadi ahli Taurat yang mengajar. Jadi punya murid. Tetapi mengindoktrinasi murid demikian rupa sehingga menomor satukan sinagoge, dalam hal ini ahli Tauratnya, lebih daripada orang tuanya. Yesus pernah mengkritik mereka-mereka seperti ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apa yang mereka kerjakan sesungguhnya lah bijak, sesungguhnya lah baik, mempelajari, mendalami Taurat, yes. Tetapi sayang, mereka tidak melakukannya. Pendeta itu baik, bagus, mulia, yes, karena memberitakan Injil. Tetapi mereka mengambil keuntungan darinya dan hidupi olehnya, lalu memanipulasi beberapa ajaran hanya untuk kepentingan dirinya. Dan itu gereja. Kalau kalian mau bertanding dalam kebenaran, kita harus hidup dalam estalasi. Saya selalu berkata, siapa yang bergereja di sini, lihat tidak benar, jangan pernah mau di sini. Pergi cari tempat yang benar. Kalau kalian pendeta tidak jadi model, jangan ikut dan jangan dengar apa dibicarakan. Enggak lah Pak, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya dengerin saja apa yang diajarkannya. Ragi itu sangat mematikan. Yesus berkata, hati-hatilah terhadap raginya ahli Taurat itu. Kita bukan basa-basi, sebuah keseriusan saudara. Oleh karena itu kita mesti belajar dalam instalasi yang terbuka tadi. Betul nggak seperti itu? Itu sebab kemudian Yesus mengkritik mereka yang perannya bagus tapi kelakuannya tidak itu. Jadi ahli Taurat sudah belajar benar, yes, belajarnya yang benar. Tahu yang benar, yes, tapi kemudian tidak benar hidupnya. Bayangkan kalau kau nggak belajar, jadi kayak apa? Saya tidak mau kayak ahli Taurat, tidak mau belajar. Yang penting benar. Lebih gila lagi tuh, otakku nggak sanggup mikirkan itu. Bagaimana kau bisa mau melakukan benar, kau tidak tahu apa yang benar? Yang tahu benar saja belok. Bagaimana kau tidak mau tahu benar tapi kemudian rasa mau bikin yang benar? Itu pembelaan diri yang paling buruk. Cintailah firman Tuhan. Jangan pernah mencintai pendeta. Saya pendeta. Sangat senang loh kalau dicintai banyak orang ya. Sangat bahagia. Ada orang respect saya kemarin, saya dikasih 1 tas duit. 1 tas. Sampai saya terbingung-bingung, saya ngomong sama istri. Bawa pulang kita pakai, mesti bertanggung jawab. Untuk apa dan lain sebagainya. Tapi saya terus mikir. Kalau Tuhan mau apa susahnya? Maka bagi saya itu tidak terlalu jadi penting. Tuhan kasih ya urusan Tuhan. Tuhan nggak kasih nggak menambah. Ya, apa nggak mengurangi bahagia saya melayani dia. Tuhan kasih juga tidak menambah bahagia saya melayani dia. Saya belajar, thanks God, itu cuma kertas yang dipakai selesai ya habis. Toh sekarang juga sudah habis. Ya. Ambil ini, beli itu ya, sekali kita yang perlu. Tetapi saya pikir-pikir, wow, memasuki tahun ini, yes. Saya cuma belajar, hidup pelayanan sia-sia, apa baik-baik. Tuhan lengkapi semua. Jadi saya tidak pernah pusing urusan itu. Habis itu besok gimana? Urusan dia lagi. Suka-suka dia di sana. Kulakukan bagianku, finish. Tetapi yang menjadi persoalan, Bapak diberkati Tuhan yang dapat ini. Maaf, kami baru pindah rumah, yes. Mobil saya sudah sempat jual, bangun rumah, lalu ada orang kasih mobil lagi, kasih uang lagi, bisa beli mobil lagi, yes. Diberkati Tuhan, salah. Jauh sebelumnya sudah Tuhan berkati aku. Cuma dilengkapinya aku sebagai orang yang diberkati dengan rumah yang sedikit lebih besar dan mobil yang lebih bagus. Itu saja.
Itu sebab kalau diambil urusan dia. It's not my business. Bisnisku melakukan bagian dia. Ya. Cuma dia tahu aku jantung agak sesak, napas rumah kecil dikasih besar, itu saja dia. Nah, bernapas kalau lega di situ. Kira-kira itu bahasanya ya. Jadi teknisi saja lah, ada syukur tidak susah. Nikmati apa yang ada. Tapi bertanggung jawab hidup melayani Tuhan itu penting. Terlalu banyak hal yang tidak kita duga Tuhan akan kerjakan. Tetapi ingat, jangan pikir apa yang Tuhan mau kerjakan padamu. Pikir apa yang sudah. Dia mati di atas kayu salib. Ingat ya, jangan pernah berpikir apa yang Tuhan akan kerjakan padamu. Bagi saya itu kejahatan. Ngapain kau tanya-tanya apa yang Tuhan mau kerjakan? Itu hanya menunjukkan kau tidak tahu siapa dia. Kau tidak percaya pada dia. Apalagi pakai klaim janjinya. Karena dia bukan asuransi. Itu nggak usah klaim-klaim. Lakukan bagianmu, dia tahu mengerjakan bagianmu. Jangan perlakukan dia seperti Allah yang bodoh sekali. Dia sudah memberi hidupnya pada kita. Mari kita jalani. Ahli Taurat terbalik. Mereka putar seluruh kebenaran untuk kecintaan pada kedudukan keagamaan itu. Sehingga ketokohan mereka di dalam keagamaan hanya alat memanipulasi untuk keuntungan. Itu sebab peran yang sesungguhnya baik dimanipulasi untuk keuntungan dirinya dalam posisi keagamaan. Dan celakanya, yang namanya gereja, institusi agama, itu paling mudah melakukan penipuan. Karena orang tak pernah berburuk sangka. Kita naif yang namanya gereja, oke lah kita bantulah. Kemudian tipu. Simpel sekali. Karena itu perlu kehati-hatian. Kita harus berjuang bagaimana gereja itu layak dan dipercaya oleh banyak orang. Sehingga orang lihat gereja bisa dipercaya. Sekarang susah. Saya berhubungan dengan banyak orang, para free thinker yang gak Kristen, yang gak mau percaya Tuhan. Isunya selalu sederhana. Sesudah kita ngomong-ngomong, dia tanya apa, saya jawab, pada akhirnya dia cuma bilang, tapi Pak Pendeta, faktanya itu banyak pendeta-pendeta yang hidupnya jet set, gayanya luar biasa segala macam. Saya selalu punya jurus untuk begitu. Oh ya? Saya tahu si Anu punya Ferrari, si Anu punya Rolls Royce. Dia ngomong nih, gila. Saya ini bisnismen Pak. Satu kawan saya lagi malah kalau ngomong lebih payah lagi. Dia ketemu satu orang, bisa ngomong, wah itu orang lebih hebat penampilannya dari saya. Saya jauh lebih kaya dari dia. Karena banyak bisnismen tahu menempatkan diri. Mereka berlatih hidup dan menghitung apa yang harus mereka pakai. Nah, pada waktu saya pikir-pikir ya, ini kok jadi seperti ini. Lalu waktu saya pikir-pikir, dan mereka bicara pada ujungnya diskusi kita tentang kebenaran sudah selesai sudah. Tapi mereka balik, ada kelakuan busuk dan segala. Nah, saya paling suka ya. Berapa cerita yang kau tahu? Oh, saya kenal 3 Pak. Oke, sini. Kenapa Pak? Aku masih punya 47 lagi yang lebih parah. Aku ceritakan sama kau. Kalau kau mau. 50 di tanganku ini. Saya orang media sudah. Terlalu banyak hal yang busuk yang saya tahu. Tapi saya tidak akan pernah mengambil keuntungan dari itu. Pantang bagi saya mendiskreditkan orang. Kecuali berita itu sudah terbawa ke polisi kemana-mana, terbuka, apa boleh buat? Go. Kita mesti meluruskan isu. Tumpukan di sini. Si ini begini, si ini begitu. Laporan banyak yang kita pegang. Dan orang cukup mempercaya saya untuk menerima banyak laporan. Jadi saudara kita mesti saling baik-baik. Lalu saya cerita sama dia. Lalu dia kaget. Maaf saya bilang. Kalau kau bertemu pendeta mengecewakan, aku kasih tahu sama kau. Sebelum kau salah paham. Yang menyalibkan Tuhan Yesus kau tahu siapa? Siapa Pak? Pendeta. Dia ngapain kau kaget? Jangankan kau. Kau aja kafir. Ya disalibkan kau. Yesus saja yang baik-baik disalibkan. Apalagi kau jadi tipunya. Biasa kalau kau jadi korbannya. Dia kaget dengan saya. Karena dia pikir saya tutupi. Tidak. Ini hidup kita. Itu fakta. Alkitab tidak pernah menutupi kelemahan Abraham, kelemahan Musa dan lain-lain. No. Dan saya tidak perlu menutupi kelemahan saya. Ini hidup kita. Saya belajar bicara apa adanya. Supaya saya makin berani, saya mesti berani hidup benar adanya. Kalau tidak berani hidup benar, saya tidak berani bicara apa adanya. Jadi bertanding dengan hidup itu sendiri tidak gampang. Satu saya bicara, 10 orang bisa tembak saya. Maka saya harus hati-hati dalam tiap hidup. Nah begitulah kita. Saudara-saudara, benturan yang keras dengan Kristus terjadi antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Yesus menyebut mereka apa? Munafik. Rumah. Mereka mencari murid, mereka mengajari murid itu, menobatkan si murid itu, lalu murid itu jadi murid-muridnya ahli Taurat. Tetapi mereka buat mereka rusak 2 kali lipat lebih parah.
Kau jadikan mereka orang neraka yang rusak 2 kali. Apa itu orang neraka? Itu adalah gambaran kengerian yang luar biasa. Tapi sudah neraka double pula lagi. Mungkin setan pun ngeri melihat mereka. Kalau kau tanya apa yang paling ditakuti setan sesudah Yesus, ahli Taurat. Karena Yesus mereka salibkan. Bagaimana lagi kalau mereka masuk neraka nanti? Lucifer mereka salibkan. Sehingga kadang-kadang saya pikir kemunafikan terjadi dalam gerejanya. Maka kalau berjemaat kita di sini, ini baik kalian ikut, berani punya sikap. Tidak baik tinggal, jangan, cari tempat yang baik. Ya, beri persembahanmu kemari, baik-baik. Lihat dikerjakan baik enggak? Enggak, kasih ke tempat lain. Jangan ke sini. Masih banyak tempat yang benar dan memang benar-benar perlu, benar-benar dipakai. Kalau tidak, jangan. Saya merasakan berkat Tuhan dalam banyak pelayanan yang kita kerjakan. Karena berapa kita terima, segitu kita pakai. Pantang bagi saya menerima uang sumbangan ke lembaga yayasan kita, baik Mika, baik Pama, untuk kebutuhan pribadi. Bahkan tiket saya ke Kalimantan pun saya biayai sendiri. Nah, kalau Bapak nggak punya uang, teman-teman saya tanya, pakai saja uang yayasan. Tidak. Nah, kalau ibu nggak punya uang, gampang. Apa gunanya kau jadi kawanku? Ibu telepon kau, nggak ada uang, belikan tiket. Kalau nggak buat apa? Saya ngapain munafik? Yang saya nggak punya kok. Saya nggak suka basa-basi. Ya, jadi saya nikmati. Makan kita. Naik kapal Pak, naik jalan kita. Nggak ada uang, kasih tahu. Bantu ini. Dan sampai sekarang saudara, saya cukup angkat telepon berapa kawan semua percaya. Kamu bantuin pelayanan perlu ini. Kerjakan ini, kerjakan itu. Saya jaga diri saya. Tapi saya tidak ambil spesial. Karena saya mau belajar. Coba jujur, coba benar. Mereka dianggap munafik, mereka putar balikkan. Jadi sebetulnya mereka mencari murid untuk mereka peres. Semua perpuluhan mereka suruh kumpulkan. Hah? Sampai anak-anak itu jadi kurang ajar. Dikasihnya perpuluhan, gak ditolongnya lagi orang tuanya. Kenapa kau udah tolong aku? Kata papa mamanya. Papa mama, bagianmu sudah kuberi ke rumah Allah. Tidak. Itu kan kritik Tuhan Yesus. Kurang ajar kau. Kau bilang ke rumah Allah, aku gak pernah terima. Memang Tuhan kan gak pernah terima uang itu kan. Yang makan si ahli Taurat, sekarang pendeta. Yang bodoh kau, udah 2000 tahun masih bisa dibodoh-bodohin itu. Pikirkan itu baik-baik. Jadi ahli Taurat itu punya trik. Manusia itu diindoktrinasi. Karena agama menjadi alat paling efektif buat orang takut. Kau jangan curi uang Tuhan. Beri semua pada Tuhan. 10% uang Tuhan. Kurang ajar. 90% uang siapa? Uangmu. Enak aja. 100% uangmu Tuhan. Beri kau berapa yang rela. Belajar. Saya tidak pernah memberi perpuluhan. Karena saya tidak memberi 10%. Lebih. Jangan kau pikir gila ini pendeta gak pakai berkorban. Enak aja. Karena saya tidak itu. Apa itu angka 10? Buat saya itu omong kosong. Berapa yang perlu pakai? Berapa yang perlu pakai? Karena saya rasa kok Tuhan pelihara saya. Saya nggak berkali-kali lipat ya, sorry. Sebetulnya kalau saya kumpul-kumpul semua, saya kerjakan apa yang menguntungkan, yang tidak mendatangkan uang tidak saya kerjakan 5-10 kali lipat saya lebih kaya dari sekarang. Tapi saya lihat Tuhan menolong saya. Bagaimana mungkin saya bermain-main dengan Dia? Dia membekali hidupku. Bagaimana mungkin aku berhitung dengan Dia? Ahli Taurat itu berhitung. Mereka bawa nama Tuhan, ditakut-takutinya semua orang. Hukum lisan diberlakukan, orang tua diabaikan. Katanya uang sudah bawa ke dalam rumah Tuhan. Kau ajarkan perpuluhan, ahli Taurat, tapi janda miskin kau abaikan. Aku tidak mau persembahan, aku mau keadilan. Buat apa kau kasih perpuluhan kalau tidak ada kejujuran? Buat apa kau kasih perpuluhan kalau tidak ada kesungguhan? Buat apa kau kasih perpuluhan kalau kau abaikan orang tuamu? Maka demi Tuhan yang hidup, kalian yang di sini, hormati orang tuamu. Siapapun itu. Jangan pernah kau melakukan apapun di dalam rumah Tuhan, orang tuamu kau abaikan. Rezeki Tuhan akan kasih kepadamu, berkat akan Tuhan berikan kepadamu. Hormati orang-orang di rumah. Anak-anak yang masih muda-muda jangan kurang ajar. Seberapa hebat Tuhan, seberapa jago kamu, seberapa jelek orang tuamu dari rahim ibumu kau lahir. Seberapa suksesnya engkau, orang tuamu yang membesarkan engkau. Jangan kurang ajar, jangan jadi anak durhaka. Tapi ahli Taurat membuat orang jadi anak durhaka. Mengerikan? Yes. Sekarang ada nggak? Saya menemukan banyak orang tua menangis. Seorang Katolik datang sama saya, Papi, saya mau konsultasi. Saya cuma mengerti Bapak.
Saya anggap pendeta lain saya suka, karena dia dengar kita di radio. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, anaknya diajak. Anak itu pindah satu gereja. Selalu ngomong mamanya tidak beriman, mamanya bisa mati masuk neraka. Kalimat kurang ajar setengah hati. Mama belum dibaptis Islam, mama akan mati masuk neraka, tidak mungkin masuk surga. Gereja gila yang mengajarkan baptisan selam membawa orang ke surga. Pendeta jahat yang menyebutkan itu. Itu namanya ajaran lisan yang diinvestasi oleh gereja. Kau baptis percik, puji Tuhan. Kau baptis Islam, silakan. Atas asal yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya punya perdebatan banyak kuat, saya bisa membungkam mulut banyak orang soal baptisan. Tapi tidak perlu diperdebatkan, karena itu perlu lakukan dengan kebaikan. Saya juga ngerti sejarah denominasi dari perubahan gereja. Sudahlah, itu bukan suatu diskusi yang perlu dipertekan. Tapi jangan menstempel hal yang tidak ada di Alkitab. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, dia selalu sebut orang tuanya gitu. Akhirnya saya ngomong sama dia agak keras. Beginilah, kau kan katanya sudah beriman. Kau bilang kau sudah dibaptis Islam. Kau sudah tumpang tangan pendetamu. Kau sudah bahasa roh. Baguslah. Pertanyaanku satu saja. Apa kata Tuhan tentang orang tua? Hormati, Pak. Apa kata Tuhan tentang sesama? Kasihi, Pak. Bagus. Orang tuamu ini lebih dari sesamamu. Berarti kau mesti kasihi. Ada perintah tambah lagi, hormati. Kalau dia sampai sakit hati karena ucapanmu, apa susahnya kau menarik? Yang kedua, lebih ngeri lagi saya bilang, kau orang beriman. Dia sudah menikah, sudah punya anak, tinggal di rumah mamanya. Kadang-kadang dia kesulitan uang, minta mamanya beli susu. Lalu dia bilang mamanya suka tegang, jadi ribut. Kalau mamamu ribut, aku ngerti. Saya ini orang tua punya anak. Kalau sampai anakku kawin, lalu dia tinggal di rumahku, minta uang susu beli anaknya, kau tahu? Bukan uang dapat, tamparanku, ku tampar 5 kali. Anak kurang ajar, kau berani kau kawinin anak orang. Sampai ada anak gak bisa kau kasih minum, ku tampar itu. Kalian kalau punya anak itu tampar. Ulang, pendeta Bigman itu. Tapi bukan tampar kurang ajar ya. Jangan juga kau kurang ajar gak ngurus lalu dia rusak. Pukul! Itu anak tidak tahu diri. Harus belajar. Saya bilang kalau saya bapakmu saya tampar kan. Tapi demi Tuhan yang hidup, saya tak ngerti kau. Kau bilang kamu beriman, hormati orang tua. Orang tuamu stres, jujurlah dia cari uang susu. Kalau kau kan tenang, berdoa langsung dapat. Karena kau tolong mamamu. Kau bilang mamamu gak beriman, kau beriman, penjahat kau saja. Oh bapak gak ngerti persoalannya. Saya cerita sama dia, mau cerita apa kau sama? Kau mau bicara bajingan, saya lebih bajingan. Saya kurang ajar, bukan anak baik. Masuk ke Jakarta pun rusak saya. Saya bersyukur Tuhan tangkap, Tuhan jadikan anak. Ya. Sehingga pada waktu kita selesai diskusi, saudara yang kekasih, saya miris berpikir, kok bisa ya? Justru karena dia masuk ke gereja. Gimana orang tuanya gak syok? Katolik sesat, tidak banget. Gimana kalimat mulutmu itu kurang ajar banget? Tahukah saudara sebelum ada Protestan semua kita ini Katolik zaman dulu. Kalau Katolik sesat berarti dulu sesat semua. Gila kan? Siapa kan? Tak ngerti sejarah ngomong saya nak perutnya. Jangan lupa, orang Protestan jangan sesatkan orang Katolik. Dan orang Katolik tidak boleh menyesatkan orang Protestan. Sesat Katolik, sesat Protestan. Malaikat turun, dua-dua sesat kau. Sudahlah, hidup benar. Tunjukkan kualitasmu. Bungkam mulut orang dengan kebenaran yang tampak pada dirimu. Ahli Taurat tidak membangun kemunafikan tadi. Boleh libet-libet sampai diindoktrinasi, dicuci otak lainnya orang-orang itu. Yang kedua, Yesus juga membongkar ajaran mereka yang kacau dan menyimpang. Murid-murid belum cuci tangan, maka tidak cuci tangan, najis. Itu tidak ada di dalam kitab Musa. Mereka tambahkan begitu ekstranya. Memang ada penyucian terhadap perempuan misalnya diatur itu. Kalau perempuan habis menstruasi mau ke gereja mesti membersihkan diri dulu. Menstruasi tidak boleh itu ke sinagoge, simbol kenajisan. Ya, itu ada aturannya memang. Tetapi nggak ada urusan cuci tangan langsung. Kalau nggak cuci tangan dosa. Mereka mengkoneksi sedemikian rupa, saudara. Dikritiknya murid Yesus. Sampai Yesus menatap mereka. Kau ini ajaran manusia yang kau ajarkan. Mulutmu memulia-muliakan Allah, tapi otakmu itu penuh dengan kemauanmu sendiri. Itu jelas. Percuma. Betul kata saya, percuma bangsa ini memuji-muji aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku.
Mereka hanya memikirkan pikiran-pikiran manusia. Nah, itu Yesus hantam kepada ahli Taurat. Yang ditunjuknya ahli Taurat itu. Bayangkan itu di depan banyak orang saja. Malu gak ahli Taurat? Malu lah. Udah disebut munafik pula lagi. Lain di depan, lain di belakang. Kau ahli Taurat, kau selidiki, tak bentuk kau peralat Taurat itu, kau jungkir balikan. Dan mereka pernah mengkritik Yesus karena mereka Yesus menyembuhkan hari Sabat. Kenapa kau bekerja pada hari Sabat? Alkitab berkata, kuduskan hari Sabat. Jadi menyembuhkannya dianggap kerja. Ngamuk lagi Yesus. Kau ahli Taurat, lembumu jatuh kau tolong, masuk got kau ambil. Orang mau kusembuhkan kau ribut. Mana lebih penting lembu apa orang ini? Jelas bagi Yesus lebih penting orang itu. Ahli Taurat, ya lembunya yang penting. Itu sebab kalau lihat kepala kita, ahli Taurat penting apanya? Dompetmu bukan kau. Cuma kau mesti ditakut-takuti supaya dompetmu ke sini. Ahli Taurat mengerikan. Pak, Bapak ngomong gitu, Bapak tidak sedang ngomong diri sendiri. Yes. Aku lebih suka mencaci maki diriku supaya aku jangan kecemplung ke kalimatku. Aku rindu dan suka membicarakan banyak hal supaya orang banyak tahu. Lalu satu waktu bilang, Pak Firman, sorry ya, kemarin lu ngomong gini, sekarang kenapa kau begini? Jadi ada yang koreksi aku. Kalau kau koreksi aku yang salah, thanks God, aku ada jalan yang benar. Kau biarkan aku, kau ikuti aku hanya karena aku pendeta, aku masuk neraka, kau yang mendorongnya. Tapi jangan lupa, ku tarik juga kau. Jadi supaya tidak, marilah kita bangun ajaran yang sehat. Jangan kacau balau, jangan ada-adakan, jangan tambah-tambahkan. Itu sebab kalau kalian lihat di dalam bagian seperti itu menjadi sangat mengerikan. Itu sebab pada waktu Yesus berbicara, kau putar balik, kau jadikan orang 2 kali lipat lebih jahat. Itu cerita Yesus waktu dia bilang begini. Seumpama sebuah rumah yang kemudian diisi satu orang itu kayak isi setan gitu terus pergi kan. Dia itu diumpamakan rumah, setannya pergi, nggak diisi, nggak diurus baik-baik, balik 7 kali lipat. Itu bukan soal roh ya. Jadi kalau namanya setan itu nggak ada pergi kembali 7 kali lipat. Setan mah tahu dia. Nggak usah kau hitung roh, kau hitung bagaimana caranya. Bukan itu. 7 itu sempurna. Orang itu dulu cuma 1, sekarang 7. Lebih sempurna jahatnya. Beginilah murid-muridnya di Taurat. 2 kali lebih jahat. Double. 7 kali. Perfect. Itu gambarnya. Mau dibilang apa? Ahli Taurat itu memang 7 kali lebih jahat. Kenapa? Dulu dia nggak tahu apa-apa dan berbuat salah. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang tahu apa-apa, sengaja mendesain salah. Gila. Dulu dia nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan salah. Sekarang dia tahu yang benar, dia putar balik bikin salah. Jahat nggak? 7 kali lipat lebih jahat. Ada kemungkinan kau bukan tambah baik, tambah jahat. Lu maksud Bapak apa? Kelakuanmu sama saja dengan yang dulu. Ya, tapi kan bukan tambah jahat. Tambah jahat. Dulu kau jahat karena tidak ngerti Alkitab. Sekarang sudah ngerti Alkitab masih tetap jahat, 7 kali kau. Aku ulang pikir-pikir, jangan-jangan aku begitu. Bisa ngerti ya? Tidak ada merubah kegiatan-kegiatan kita menjadi kita baik. No. Tidak Big Man Sirait menjadi benar karena khotbah. Tidak. Hidupku pertandingannya. Maka kau harus berkelahi dengan hidupku ini. Aku keras pada hidupku. Aku harus bertanding. Bagaimana memahami keluargaku, anakku, istriku. Aku mesti bertanding terus. Aku percaya ada kebenaran padaku dibandingkan mereka. Tapi aku juga harus percaya ada benarnya mereka dibandingkan aku. Enak? Enggak. Belajar harus. Memang kebenaran itu selalu enggak enak ya. Apalagi kalau kita dikoreksi. Oleh karena itulah Yesus menyebut mereka munafik, membuat orang lebih jahat. Yesus menyebut membongkar ajaran mereka yang kacau balau, yang cuma mau mencari keuntungan. Dan Yesus menyebut mereka sebagai pemimpin yang celaka, masuk ke neraka. Aduh mak, gila ya. Kau pemimpin yang celaka, neraka yang kau tuju. Tapi yang gawat, habis itu kau tutup pula lagi pintu surga, supaya semua yang ikut kau itu sama-sama masuk neraka. Kiranya di Taurat ya, cinta banget sama pengikutnya. Hari ini, sekarang, dan selama-lamanya kita bersama-sama ke neraka. Edan, jahat. Yes, itulah institusi agama. Karena waktu kau cocok dengan sebuah kesalahan, kau nyaman di situ dan kau terus ikut, kau sudah mengikat diri.
Karena itu jangan cari firman Tuhan yang menyenangkan kupingmu. Cari firman Tuhan yang menuntunmu kebenaran. Ke jalan yang benar, yang mungkin menampar-nampar mukamu, sakitnya setengah mati. Biarin. Lebih bagus kita bengkok, kaki patah, tapi diperlukan Kristus. Daripada kita sehat, ya, lagi kencan sama setan. Ingat kalimat itu. Karena itu kita mesti berani mengikuti dia. Kalian ke neraka. Ke neraka, ke surga adalah sangat personal. Itu menjadi urusan Allah dan manusia. Itu sebab saya paling gak bisa terima dan paling gak bisa ngerti orang bolak-balik pergi ke surga ke neraka, tahu siapa yang ada di sana. Satu orang bilang, Pak gimana pendeta itu surga balik pulang pergi surga? Saya bilang bukan pulang pergi surga. Yang betul dia pergi surga berkali-kali ditolak melulu. Jadi balik lagi. Nggak memenuhi syarat. Cuma sayang dia nggak tahu diri. Dipikirnya dia memenuhi syarat. Demi Tuhan yang hidup. Jangan satu kali pun Tuhan. Inilah kalimat hamba-Mu. Kau angkat aku melihat surga lalu kau turunkan lagi. Demi Tuhan yang hidup. Jangan. Satu kali kau angkat aku, biarkan aku di situ bersama denganmu. Itu hidup. Tidak perlu kau tunjukkan aku Tuhan api itu neraka, karena cukup bagiku firman sudah mengajarkannya. Di sana kertak gigi ratap tangisan. Siapa yang masuk sana? Barang siapa yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, ke sana tujuannya. Hati-hati. Tapi siapa yang masuk di sana? Kau cuma tahu kira-kira, aku cuma kira-kira. Yang tahu persis Tuhan. Yudas masuk surga, masuk neraka. Neraka, Yesus yang bilang. Bapak lihat, Yesus yang ngomong, bukan aku. Jadi nggak usah aku ngomong. Aku melihat Yudas di neraka. Ah, penipu kau. Belum kolej sudah kubaca itu ribuan tahun lalu udah ada ayatnya. Basi. Tetapi kita suka fenomena hati. Nah itulah di Taurat diputar semua. Diputar. Pendeta dapat penglihatan, katanya gini semua ikut. Katanya gini semua ikut. Demi Tuhan yang hidup, apa yang kau ikutkan? Kan ada karunia Pak, bacalah baik-baik 1 Korintus 12, 13-14. Udah bolak-balik aku ngajarin. Bagaimana teguran Paulus begitu kuat pada jemaat. Kita lagi mengeksposisi dari awal terus. Jangan baca sepotong cerita, baca semuanya dan lihatlah. Karena itu hiduplah dengan iman. Lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan tolong kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan berkati kita di kehidupan kita. Jangan terjebak seperti ahli Taurat, berbalutkan baju kesucian, omongannya aduh suci terus itu ya. 10 hukum Tuhan dia hafal luar biasa. Bahkan ditambahkannya lagi buku-buku ajaran lisannya. Bukunya bisa lebih tebal daripada kitabnya Taurat itu sendiri. Tambah Talmud, tambah ini, tambah itu. Gila ya. Itu sebab di Islam juga di samping Quran ada kitab ini, kitab itu, tambahan lagi. Sama, apa? Yahudi juga begitu. Nah itulah ahli Taurat. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa amat sangat parahnya mereka. Mereka berbisnis dan memanfaatkan gereja untuk keuntungan mereka pribadi. Mereka memperkaya diri dengan alasan ini berkat ilahi, omong kosong itu. Ingat hidup kalian baik-baik ya. Kalau Tuhan berkati kalian banyak harta, puji Tuhan. Tapi ingat itu kesempatan kalian menolong lebih banyak orang lagi. Kalau terlalu banyak hartamu dibandingkan income-mu, berarti terlalu banyak yang kau simpan. Itu logikanya kan? Sebetulnya gajinya kok banyak banget hartanya. Oh dia rajin nabung Pak. Oh terus semua ditabung Pak. Terus berarti kurang Kristen itu. Kenapa? Terlalu banyak yang disimpannya, kurang dibagikannya. Jadi selalu pulang ingat dirimu seperti itu. Apa yang kau punya? Saya Tuhan kasih otak, Tuhan kasih kemampuan ngajar. Saya berusaha. Saya ngajar ABC capek. Hari ini istri teman saya meninggal kemarin itu. Ya. Aduh mati pontang-panting. Kamis kita baru tahu Kamis sudah penuh. Dari Jumat pagi, siang, sore jual terus sampai nggak sempat belok lagi, malam juga pas utri lagi. Pulang lagi ke rumah beres-beres lagi bahan karena besok mau ABC. Siap lagi, tidur lagi malam teler. 2:30 saya jam 2 atau 2:30. Sabtu sudah ngajar ABC. Ada kesalahan lagi jadwal aku tak tahu mana. Ternyata aku katanya mesti di Pemuda lagi. Tambahlah bangnya sampai malam. Tak pulang lagi. Terus dari jam 9 terus
sampai cuma datang ngobrol, periksa gedung, kita lagi perbaiki beberapa hal, turun ke pemuda. Selesai pemuda udah goyang sudah. Sehingga tidur lagi. Hanya satu kesempatan hari ini. Bangunlah pagi-pagi supaya bisa mengunjungi istrinya. Saya pikir saya harus respect dong ya. Tapi saya pikir jam 8 kebaktian saya sampai di sana. Saya pagi-pagi bisa salam baru kemari. Telepon sini, aku masih sedikit terlambat karena di situ dulu. Tapi karena ternyata itu acara jam 10 dia belum datang, saya telepon. Sorry, saya di sini, saya pikir jam 8. Oh thank you udah telepon boksu gitu ya. Udah saya kembali balik. Tugas capek, yes. Tapi puas, yes. Adalah bodoh dan tolol kalau tidak pekerjaan. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalau itu kubagikan, hebat nggak? Omong kosong. Saya akan belajar memahami tiap orang. Disakiti, dilukai, saya bersyukur dulu saya enak setengah mati. Kalau mau ubur-ubur hajar orang itu. Tapi belakangan saya makin belajar. Kalau saya boleh dihianati orang, disakiti orang, thanks God. Kalau hari ini mungkin aku sedikit lebih baik dari dulu, tapi yang jelas dulu aku pernah punya catatan tidak bagus. Yesus sedikit pun tidak ada. Saya rasakan betapa sakitnya. Akhirnya saya makin mengerti bagaimana belajar mencintai. Firman itu, pelayanan. Itu sebab saya jaga diri saya baik-baik, susah. Saya menulis buku dan saya sudah berjanji supaya aku murni dalam hidupku. Maka tiap buku yang aku tulis dijual, tidak sepeser pun masuk ke kantong. Itu komit saya. Buku saya dijual, tidak boleh sepeser pun kembali ke sakitku. CD, DVD saya dijual, yes, semua kembali untuk kalian. Jadi kalau kalian beli jangan pernah pikir ya, itu ke Pak Bingman saya. Enggak, karena aku tahu Tuhan memberi aku kemampuan untuk itu. Aku kembalikan untuk kemuliaan Dia. Itu bukan perpuluhan ya, 100%. Tapi sorry ya, aku tidak miskin hidupku. Tapi kalau aku bilang nggak miskin bukan soal rumah ada, mobil ada, bukan itu. Bagaimana Tuhan terus menuntun membimbingku. Janda miskin itu orang kaya. Dalam kemiskinan berani memberi. Kalau kau kebanyakan orang miskin, sudah kaya masih pelit. Miskin kan ya? Ayo belajar jadi orang kaya. Beri. Saya berani menggugat kalian karena itu lakukan. Hei umatku, jemaatku yang Tuhan percayakan dalam pelayanan gereja kita bersama. Lihat apa yang kukerjakan. Sekaligus lihat mana yang salah. Datang padaku dan kasih tahu. Tolong aku. Tapi jangan berlambat-lambat. Jangan terlalu ribut kiri kanan si anu begini si anu. Stop. Tuhan mau apa? Lakukan. Yang lain tak kerjakan Pak. Biar. Siapa yang maju lebih dulu? Tuhan yang urusan sama dia. Yang lain-lain terlambat apa boleh buat? Semua harus bergerak. Lakukan apa yang Tuhan mau. Belajar menyadari semua nilai-nilai. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat pemimpin agama, tahu yang benar, tapi lagi berjalan ke neraka. Ironis ya. Jadi jangan naif lagi ya. Dia kan pendeta Pak, ngerti semuanya, nggak mungkin lah jahat. Jangan naif. Pak dia kan ngomongin tentang Tuhan, dan buktinya tuh Tuhan berkati dia. Apa berkatnya? Tuh dia berhasil Pak, dia kaya, dia hebat. Jangan naif. Nggak ada ahli Taurat yang miskin. Ahli Taurat itu kaya-kaya semua itu. Gimana gak kaya? Baik Allahnya dijadikannya sarang dagang. Orang mau beli korban domba, volume buku nggak bisa ke pasar, beli pasar murah. Tapi begitu masuk ke bait Allah, di quality control tidak lolos saudara. Nggak lolos quality control, cacat celah, dibalikin itu. Supaya lolos gimana? Beli dari halaman bait Allah. Apa yang terjadi di halaman bait Allah? Harga 10-20% lebih mahal. Loh kok lebih mahal? Karena cuannya bagi dua. Padahal kan sama ahli Taurat. Dia udah ngerti kantau ya. Dia tahu apa itu dagang. Itu otaknya sudah keras di sini. Namanya kebutuhan rohani. Iya kan ya? Orang mau memberi pada Tuhan. Ya sudah dilakoni. Ngeri ya? Kadang-kadang saya pikir ya, kali ini kita ini kok jadi orang bodoh sebetulnya. Bikin dosa lalu cari domba kan mahal ya. Kenapa gak bikin dosa ya? Apa bikin dosa? Mendingan jangan bikin dosa, jadi gak usah keluar domba toh. Toh gak bikin dosa juga enak kan, hidupnya nyaman ya. Gak macam-macam. Itulah manusia aneh sekali.
bikin takut, minta tebus. Didagangkan sama wanita ini. Itu money changer itu. Kalau kau tukar kursnya di luar bagus itu. Begitu dia ngambil lama, langsung drop itu. Kursnya rendah. Jadi kita jual dia beli rendah itu. Makanya Alamin Balat untungnya banyak banget itu. Ingat, siapa pedagangnya? Ahli Taurat itu. Yesus jungkir balikkan. Ngamuklah dia, itu pundi-pundiku. Kau gangguin kampung. Ngamuk mereka. Bunuh! Itu mereka mau membunuh Yesus. Dia mengancam income kita. Dia mengkritik kita. Dia mempermalukan kita. Bunuh! Mereka tahu itu Mesias? Yes. Kadang mereka pernah berdebat. Mana mungkin kalau dia bukan dari Allah, dia bisa lakukan semua. Dia bicara benar, dan dia lakukan semua dengan benar. Apa salahnya yang kita lihat? Wah, satu langsung marah. Stop kau tahu apa? Termasuk Nikodemus dimarahi. Karena Nikodemus sudah ketemu Yesus. Menurutku dia benar. Dia enggak. Tapi karena diketahui Nikodemus berhubungan dengan Yesus, menurut tradisi gereja, si ahli Taurat yang baik ini ditarik, dikucilkan. Pinggir hutan sana kau tinggal. Tidak boleh di lingkungannya. Semua umat dikasih tahu, lalu memusuhi dia. Memusuhi bukan karena musuh ya, karena takut pada struktur tadi. Semua dibawa bayang-bayang ahli Taurat. Jadi kalau kalian mau belajar, kejahatan yang paling jahat di mana? Bukan di penjara, di dalam gereja. Dulu surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Pemimpin gereja bilang kau masukkan, kau ini masuk. Celing. Begitu bunyi kelunung, kau udah di surga, itu udah bersih semua dosa. Begitu plutuk, nggak ada bunyi lagi, beres lah. Jadi selama bunyi keliling kan muter kan ya. Nah, itu lagi pembersihan. Jadi makin banyak bunyinya, makin cepat bersihnya. Jadi stoknya banyakkan koin emas. Pembodohan. Itu dipakai uang untuk memelihara aset gereja. Lalu anak-anak kecil dikirim. Banyak sekali anak-anak muda, remaja-remaja. Belasan tahun pergi untuk merebut baik tempat suci ke Yerusalem. Itu para Krusider. Ternyata perang itu mencatat lebih banyak anak itu mati di tengah jalan daripada mati di perjuangan. Karena musim yang sangat berat. Dari Roma ke Israel di waktu lampau. Pakai kapal berapa lama? Kena 4 musim. Wah, anak remaja saudara. Gereja jahat. Yes. Harus begitu? Tidak. Karena itulah kita mau jadi jemaat yang baik. Belajarlah. Cintai firman yang tidak mudah. Jangan mau neko-neko sepesan kita. Akhirnya mereka menjadi sangat marah, sangat bergairah untuk membunuh Yesus. Mereka adalah satu dari 7 kemungkinan sebagai tokoh penyaliban. Karena apa? Permusuhan mereka sangat sengit dengan Yesus yang benar. Sengit sekali. Tapi ingat ya, mereka adalah pemimpin agama. Mereka imam, mereka di majelis agama, mereka top, mereka ngatur, mereka nakuti semuanya. Karena itu tidak heran. Ngomong, salibkan dia, salibkan dia, salibkan. Langsung semua teriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu sebab Yesus tidak tergiur dengan 5.000 orang yang datang makan di kebaktiannya ya. Yesus kan bikin KKR. Lalu muridnya suruh kasih makan, bingung. Dia kasih makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, makan semuanya. Ya, saya suka guyon. Kalau sekarang saja Tuhan beri kuasa yang sama, saya akan kasih kalian makan tiap hari. Cukup 1 kerupuk, kebagian semuanya. Ya, beli 200 perak, 300 perak. Dalam kami selalu semua kumpul gitu ya. Kenyang, dan lebih 12 bakul. Untung lagi aku. Kasih 1 kerupuk, lebih 12 bakul. Tentu tidak begitu kan ya. Nah yang menarik, besoknya balik lagi orang ini. Guru, kami mau lagi datang. Diam kau, kata guru ya. Itu yang aku suka dari Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong saya perhatikan sangat dekat dengan orang Batak. Orang Batak kan si tuluk mata katanya. Kamu ini datang, kau bilang kau mau dengar firman, ngomong kosong kau. Bukan firman yang kau cari, roti kan. Lalu balik kanan gerak balik orang itu. Mereka nyesal kenapa Yesus bukan Jawa. Coba kalau orang Jawa kan, nek nopo to mas, wis mangan nopo ora, kan masih enak ya, walaupun malu-malu tapi ya nggak gelebuk lah gitu ya. Tapi langsung gedebuk pak, marah lah mereka, malu aku. Memang sih makan tapi dipermalukan kan gitu kan, malu lah namanya orang berdosa. Besok teriaklah dia, salibkan dia, kurang ajar ya. Seluruh
dalam Yerusalem tidak satu pun orang berteriak untuk datang dan menjadi pembela. Beruntunglah Simon dari Kirene dipaksa memikul salib itu. Dari terpaksa ia menikmati anugerah itu. Puji Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau sampai aku salah jalan, paksa aku supaya taat padamu. Karena seringkali aku susah taat dengan sepenuh hatiku dan mauku. Paksa aku lebih suka itu. Apapun caramu, satu yang aku rindu, buat aku tetap dekat dengan. Itu hidup kita sesat. Ahli Taurat itu sangat cinta pada kedudukan agamanya itu. Mereka gila-gilaan sebagai tokoh dan pemimpin agama. Mereka menepuk dada, tapi jalan menuju neraka. Siapa yang pernah menduga kalau melihat pendeta khotbah luar biasa? Siapa pernah menduga ahli Taurat yang pintar, cerdas sedang berjalan menuju neraka? Tiap sahabat kau lihat dia yang mimpin. Tiap ada korban kau lihat dia yang ngatur, dia yang lakukan, dia yang bicara, tapi dia yang ke neraka. Gila ya. Karena itu jangan cuma dengar apa yang kukatakan, amat-amati hidupku, kelakuanku. Perhatikan. Sekali lagi, kalau kalian jemaat yang baik, bantu aku untuk sama-sama kita melayani Tuhan kita. Tapi kalau kalian jemaat yang baik, jangan lupa ingatkan aku kalau aku salah. Kalau keras kepala nggak mau diingatkan dan kalian tahu betul aku salah, tinggalkan aku, biarkan sendiri. Semoga kesendirian di pengasingan membuat aku sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Marilah kita hidup di atas estalasi yang terbuka. Itu sebab Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari siapa? Ahli Taurat itu. Masuk surga enggak? Enggak. Sekarang aku tanya kau, ahli Taurat itu diselidikinya Taurat siang dan malam sampai tahun ngelotok dia. Baik enggak? Baik kan kalau itu ya? Pertanyaanku, kau selidiki enggak Alkitab itu? Halo? Jawablah dulu. Jangan buru-buru kau yakin mati masuk surga dulu. Kau selidiki apa enggak? Seperti ahli Taurat, mendalam, hebat. Halo? Bagaimana mau ya? PA saja kau nggak datang. Persekutuan tak kelihatan. Ada juga kesempatan kita berdiskusi banyak. Yang kedua, mereka itu bisa lo doa puasa siang malam terus. Siang malam mereka lakukan. Gak makan Senin, Kamis, siang sampai malam. Seminggu 2 kali. Ya, mereka lakukan. Beri sama, beri ini, beri itu. Kutanya kau berdoa nggak siang dan malam? Halo? Doa. Bagus. Apa doamu? Siang-siang dan malam-malam. Apa maksudmu? Siang Pak, setiap waktu. Maksudmu setiap waktu apa? Kalau ada waktu aku berdoa. Sewaktu-waktu. Karena setiap waktu. Sejauh mana kita disiplin? Malu ya? Kalau sama ahli Taurat itu dalam kegiatan-kegiatan. Kalau dia panitia itu gila itu kerjanya. Ahli Taurat itu jempolan itu. Rapinya setengah mati. Sayangnya bengkok hatinya. Jadi kalau kau dasar aja nih kan, di kerajinanmu, di pembelajaranmu tidak sekelas sama dia, artinya kita nggak masuk apa? Halo? Nggak masuk surga. Itu ayat betul nggak sih? Ayatnya gitu nggak sih tadi? Aku nggak memanipulasi kan ya? Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka menyelidiki Alkitab dengan baik, tapi memperalat. Kau selidiki apa enggak? Enggak, Pak. Kau peralat apa enggak? Gimana mau diperalat, selidiki aja enggak, Pak? Kamu serius nggak doa puasa dalam ritual saja? Enggak juga sih, Pak. Kadang datang, kadang enggak, Pak. Jadi kalau gitu mati masuk surga? Masuk, Pak. Kenapa bisa masuk? Kasih karunia, Pak. Siapa yang kasih karunia? Yesus, Pak. Pernah nggak kau tanya, Yesus mengasihimu? Hati-hati kau. Menurut kabar tidak. Ya, silakanlah berpikir sendiri, bukan? Jadi jangan kalau aku bilang, kalian adalah anak-anak Tuhan, kita semua ke surga, omong kosong. Saya akan berkata orang yang percaya sungguh-sungguh masuk surga, bukan orang yang datang ke gereja. Saya nggak tahu kalian semua masuk apa enggak.
kecuali aku. Ya aku tahu maksudnya untuk diriku kan, karena aku urusan sama Tuhan. Kau ya kau lah sama Tuhan. Aku bilang kau enggak kan kau marah toh. Aku bilang iya tau enggak, Tuhan yang marah. Jadi daripada aku salah, mendingan aku diam urusan kau, urusanku sama Tuhan kan. Tapi kalau aku yakin apa modalku, kan itu juga toh ya. Orang lihat, oh bener lah, ciri-cirinya itu ada kan gitu ya. Kalau kau ciri-cirinya ada apa bintik-bintik Pak. Udah membentuk garis, belum Pak. Jadi gimana garisnya itu? Nggak jelas juga sih Pak. Kan saudara tahu kalau gambar anak sekolah itu kan ada titik-titik tuh ditarik garis kan? Jadi kan? Ini titik-titik sepotong. Mau jadi apa? Nggak jelas Pak. Hati-hati ya. Tapi seriously ya. Jadi kalau kita pikir bagaimana Tuhan menggugat kita, karena itu selamatlah menemukan dirimu. Belajarlah kau bergaul. Betapa jahatnya ahli Taurat itu. Tapi hati-hati ya. Jangan teriakkan dia jahat. Ya, karena bisa jadi kita sama jahat. Atau mungkin kita kencang dikit lah. Mungkin kita ngapain kok malu-malu ngakuin kenyataan? Kiranya Tuhan menolong kita memimpin koreksi diri. 7 tokohnya kan kita pikir dan kita lihat semua. Maaf ya, itu sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Saya juga kaget pikir-pikir, aduh Tuhan, gila ya 2000 tahun lampau peristiwa itu kan. Tahun 400-an sudah selesai Alkitab ini, PLPP, Chalcedon punya konsili. Paling tidak 1600 tahun sudah utuhin. Gila ya, gak lulus-lulus kita belajar. Kesalahannya lagi sama, dan itu lagi, dan itu lagi, dan itu lagi, dan itu lagi. Indonesia, pantas Yesus, Tuhan bilang ya, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Judul sekarang, sama lagi. Binasa lagi karena tidak berpengetahuan. Jangan sampai. Layani Tuhan dengan baik-baik. Ayo kita berlomba. Aku tidak akan mau kalah sama kau. Berapa tenagaku yang masih sisa kau pakai. Ya, fisik saya memang drop banyak karena klep jantung saya. Bawaan lahir sudah dioperasi dari tahun 2000, 11 tahun sekarang, Februari kemarin. Ya, naik turun. Saya nggak peduli itu, sekarang saya siasati terus. Gimana pada kondisi ini bisa melayani dengan pas, efektif. Terus mencari lubangnya, terus mencari celahnya. Ambil bagian. Apalagi kalau kau sehat banget, masih kuat banget, banyak yang bisa kau kerjakan. Jangan sampai. Kalau ada 5 talenta, 7 talenta, kau cuma pakai baru 2, pakai 5, pakai 7. Jangan berhenti. Biar Tuhan dipermuliakan. Hidup kita dekat dengan Dia, bukan sekedar mengetahui kebenaran. Maka kita berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan, mengerti karena belajar. Tapi nggak titik ya, koma, melakukannya dalam kehidupannya. Ahli Taurat itu dengan yes, mereka belajar, iya ahli, lakukan, enggak dimanipulasi. 2 step mereka lakukan, langsung mereka belokkan. Jangan sampai kita seperti itu. Pikirkanlah, renungkanlah. Kita berdoa. Tenangkan hatimu, berdialog dengan Tuhanmu. Lihat hari-harimu, pikiranmu, tindakanmu seperti apa. Ia mengajar, ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang luar biasa. Bapa di dalam surga, ketika kami renungkan perilaku ahli Taurat, kami merenung, tetapi kemudian juga kami terkejut karena ternyata kami seringkali ada di peta yang sama. Ampuni kami. Kami menonton panggung kemunafikan mimbar agama itu. Ternyata terulang lagi di zaman kami. Kami muak dengan ahli Taurat yang selalu menyuarakan kebenaran tetapi menyalibkanmu. Tapi kami sering terjebak di tempat yang sama. Menyebutmu Yesus, kami tinggikan namamu, kami puji, kami muliakan, itu kata kami. Tapi ternyata hidup kami tidak sepenuhnya untukmu. Kami tidak mencintaimu pertama dan utama. Diri kami yang paling kami cintai. Karena itu kami seringkali menjadi sulit untuk membuat keputusan benar kalau itu merugikan. Kami susah maju dengan cepat kalau kami tidak jadi terhormat. Tuhan, kami terikat dengan diri kami
kami bukan denganmu, ampuni kami. Kami berdoa juga untuk gerejamu terus berkati sertai supaya dalam perjalanan pelayanan ibadah minggu, tengah minggu, seluruh yang dikerjakan menjadi puji hormat bagi nama Tuhan, rencana kerja, programnya. Yang berdoa untuk seluruh jemaat, kuatkan, teguhkan, beri penghiburan supaya terus maju dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan, keseharian. Yang berdoa untuk persiapan sebentar siang sesudah ibadah ini, bagi yang akan baptis maupun CD, Tuhan tolong tuntun pimpin percakapan pastoral ini, supaya tiap orang melakukan di dalam kesadaran yang penuh, bukan rutinitas keagamaan kami, mempunyai pemahaman yang utuh dan tidak terlibat pada perangkap yang salah. Yang berdoa juga supaya sebagai anak bangsa Tuhan mampukan kami mengambil peran kami, menjalankan tugas-tugas yang kami emban, supaya kami menjadi terang bagi bangsa ini seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, tolonglah kami mencintai firman-Mu, menggali, mempelajari, menyelidiki, mendalam, menenungkan, menaruh dalam hati, dan melakukan di kehidupan sehingga semua orang tahu bahwa kami adalah anak-anak. Aku hamba, Tuhan tolong aku, supaya jabatan kependetaan tidak memanipu aku, supaya jabatan kependetaan tidak menjebakku, tetapi sungguh membawa aku berjalan pada jalan-Mu. Tuhan, jika aku salah, jangan biarkan aku, pukul aku, tampar aku, buat aku terluka, kalau itu menjadi pantas karenanya. Tapi tetap bahagia, supaya di jalan-Mu bersama denganmu menikmati kasih-Mu. Apa yang mau Kau ukir di hidup kami? Terima kasih.